يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: bi'sal abdu abdun takhayyala waqtal wa nasiyal kabiral muta'al. Bi'sal abdu abdun tajabbara wa'tada wa nasiyal jabbara wal a'la. Bi'sal abdu abdun saha walaha wa nasiyal magabir wal bila. Bi'sal abdu abdun ata wa tagha wa nasiyal mubtada wal mumtaha. Bi'sal abdu abdun yakhtallu dunya bid-din. Bi'sal abdu abdun yakhtallu din bisyubhat. Yakhtilu din bisyubhat. Bi'sal abdu abdun tama'un yaguduh. Bi'sa abdun abdun hawa yudillu. Bisal abdu abdun raghabun di sini. Bukan ain ya, ghain. Raghabun atau rughbun yudillu. Bisa abdun takhayyala waqtal. Sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek orang, yaitu orang yang menghayalkan dirinya lebih daripada yang lainnya, merasa hebat, waqtala wa takabbar, dan dia sombong, merasa hebat, lebih daripada yang lainnya, lebih unggul daripada yang lainnya, dan dia sombong, lebih alimkah, lebih berkuasakah, walhasil lebih hebat dah daripada yang lain, dan dia menyombongkan diri. Ini orang yang jelek. Bi'sal abdu abdun wa nasyal kabiral muta'al. Sejelek-jelek hamba itu hamba yang merasa hebat dirinya dan dia sombong. Wa nasyal kabiral muta'al, dan dia lupa dengan yang maha besar dan yang maha tinggi, yang maha luhur, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kesombongan itu milik Allah. Ketinggian itu hanya milik Allah semata. Semuanya itu adalah kecil sebetulnya. Nggak ada yang pantas sombong kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang pantas meninggikan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya rendah di hadapan Allah. Antumul fuqara ilallah. Semuanya ini fakir di hadapan Allah. Semuanya ini hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Karena itu orang kalau sombong itu dikatakan lupa terhadap Tuhannya. Sama dengan semut yang sombong itu, lupa dengan yang lebih besar darinya. Sombong. Jadi bahan tertawaan manusia yang menyombongkan diri. Ini kekuatan, kena sakit gigi udah nggak kuat deh. Jantungnya melemah sedikit, udah ngos-ngosan, dia nggak mampu. Nih, ilmunya hebat. Stres, lupa semuanya dia. Manusia itu dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insan dha'ifa. Karena itu jangan ada yang menyombongkan diri, merasa hebat, merasa dahsyat. Baik. Bi'sal abdu abdun tajabbara wa'tada wa nasiyal jabbara wal a'la.
paling jelek, sejelek-jeleknya hamba yaitu hamba yang berbuat zalim, menindas, tajabbar, wa'tada, dan dia melampaui batas dalam penindasannya sampai mungkin membunuh, merampas, menyiksa. Wa nasyar jabbarul a'la, dan dia melupakan yang maha memaksa, yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang jadi raja, ada orang jadi presiden, dia nggak mau turun, tapi Allah menurunkan dia turun. Al-Qahar, Allah yang maha memaksa. Semua tidak bisa menghindar daripada kehendak Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Siapa yang lebih mengunggul daripada Tuhan? Kekuasaannya, kekuatannya, kehebatannya. Seorang hamba tidak boleh menjadi penindas, tidak boleh menjadi pemaksa, harus semua diikuti kemauannya. Kalau enggak, wa'tada, dia akan bisa membahayakan, dia akan membunuh, dia akan menyiksa, dia akan menangkap. Ini adalah hamba yang jelek. Tapi hamba yang bagus itu adalah hamba yang bisa mengambil hati kepada yang lainnya, simpatik kepada yang lainnya, bersikap menolong kepada yang lainnya, rahmat kepada yang lainnya. Bukan berarti menindas, kemudian sampai merampas, sampai membunuh, sampai menyakiti. Dia berarti lupa bahwa Allah nanti bagaimana menindas orang-orang yang zalim, bagaimana membalas orang-orang zalim, bagaimana menyiksa orang-orang yang zalim. Karena itu hati-hati. Ketika Allah memberikan keunggulan kepada seseorang, sebenarnya itu adalah kesempatan bagi dia untuk menjadi orang yang lebih manfaat. Bukan berarti orang yang sombong, apalagi bersikap zalim. Dikasih keunggulan ilmu oleh Allah, itu supaya manfaat bisa mengajarkan orang yang kekurangan ilmu. Dikasih keunggulan harta oleh Allah, itu supaya manfaat untuk membantu orang-orang kekurangan harta. Dikasih kedudukan yang lebih tinggi oleh Allah, itu supaya manfaat untuk membantu orang-orang yang lemah. Begitu seharusnya. Bukan berarti menyombongkan dengan hartanya, menyombongkan dengan jabatannya atau ilmunya, dicabut oleh Allah nanti itu keunggulan tadi itu, dan dia akan menjadi orang yang hina. Taib. Bi'sal abdu, sejelek-jelek hamba itu abdun saha walaha wa nasyal magabira wal bila. Sejelek-jelek hamba yaitu hamba yang lupa daripada kebenaran, lupa daripada taat. Dia bergelimang dalam urusan duniawi aja. Dia hanya main-main. Bal-balan, sepak bola, kemudian keluyuran, main kartu, udah dia lupa daripada taat kepada Allah, dia cuma mengumbar-ngumbar waktunya untuk main-main, wa nasyal magabir, dia lupa tentang kuburannya. Dia lupa dengan kematiannya, sehingga tidak siap dengan sebelum datang kematiannya dengan amal soleh, wal bila, dan dia lupa bahwa anggota badannya sebentar lagi akan dimakan oleh cacing tanah dan dia akan menjadi tulang belulang yang berserakan ada di alam kuburnya. Dia hanya sekedar gimana baju yang bagus, minyak yang wangi, mais kendiri, rumah yang megah. Dia lupa sebentar lagi dia masuk kuburan, badannya sendiri akan hancur. Dia lupa sebentar lagi bukan menjadi tempat tinggalnya itu rumah yang ia bangun. Bi'sal abdu abdun ata wa tagha wa nasyal mubtada wal muntaha. Sejelek-jelek hamba yaitu hamba yang berbuat kerusakan,
wa tagha, dan dia telah melampaui batas dalam perbuatannya. Dia maksiat, malah dia membuat diskotik. Dia berzina, malah dia ngebosi teman-temannya berzina, ngajak-ngajak yang lainnya. Wa nasyal mubtada wal muntaha. Dia lupa bagaimana permulaan hidupnya dan akhir daripada hidupnya. Orang ini nggak tahu diri ini. Dia nggak tahu bagaimana permulaan hidupnya. Dia dulu nggak punya mata. Tapi ketika Allah berikan mata, dibuat maksiat kepada Tuhannya sendiri. Dia tidak punya kaki, tapi ketika Allah ciptakan kaki, ternyata dibuat bergerak ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Tuhannya. Dia tidak ada kekuatan dari sperma, mani, mubtada, awal mulanya. Allah kasih kekuatan, ternyata dibuat untuk melakukan perzinaan, kedzaliman, dan lain-lainnya. Dan dia juga lupa, muntaha, akhir hidupnya apa? Ternyata antara neraka dan surga. Nanti ada hisab, nanti akan diadili oleh Allah, nanti ada azab kubur, nanti ada ketemu Israel, nanti akan ketemu Mungkar dan Nakir, nanti akan ketemu malaikat Malik, malaikat Zabaniyah. Dia lupa itu semuanya. Bi'sal abdu abdun yakhtalid dunya bid-din. Yakhtilu, abdun yakhtilud dunya bid-din. Sejelek-jelek hamba adalah hamba yang dia tadi itu mencari dunia dengan cara agama. Amal akhirat dibisniskan. Buat pondok bagus, tapi untuk cari kekayaan. Dakwah baik, bid-din, urusan agama, tapi untuk materi. Sejelek-jelek hamba yaitu hamba yang mencari dunia dengan agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Bid-din ay bi amalil akhirah. Bi'sal abdu abdun yakhtilud din bisyubuhat. Sejelek-jelek hamba yaitu hamba yang mencari agama, artinya merusak urusan agamanya dengan syubhat. Bukan cari halal, tapi cari ya syubhat. Ini kalau begini menurut gol ini nggak apa-apa. Kalau perlu haram, gimana caranya supaya jadi halal? Urusan agama cari yang murni halalnya, yang jelas halalnya, jangan yang syubhat. Ada putih, ada hitam, ada abu-abu. Kira-kira abu-abu itu putih nggak? Nggak putih, walaupun tidak dikatakan hitam. Urusan agama ada halal, ada haram, ada syubhat. Syubhat ini bukan halal, gitu loh. Jangan kamu katakan syubhat itu adalah halal. Ini abu-abu. La putih wala hitam. Nah, la putih wala hitam. Urusan agama jangan cari syubhat, apalagi haram. Cari yang murni. Bi'sal abdu abdun Tomi ayas yashabuh. Tomi ayashabuh. Toma'un. Wusidu toma'in. Lahu toma'un. Wusifa bil masdar mubalaghah. Wa quri'a bil idafatil abad. Ghaltan.
Tama'un yaguduh atau abdu tama'in yaguduh. Sejelek-jelek hamba yaitu hamba yang mempunyai apa ya? Semangat atau tomak ini rakus gitu ya. Rakus yaguduh yang menggiring dia. Jadi kerakusan yang menggiring dia. Orang itu kalau rakus itu pingin menguasai. Enggak pernah puas sama sekali. Dapat rezeki 50.000, dia masih berpikir 100.000 yang lebih banyak. Enggak syukur dengan yang ada. Ini rakus ini. Apa kalau bahasa sekarang ini? Serakah. Boleh, serakah. Serakah. Dia tadi itu setiap saatnya diarahkan oleh keserakahannya. Kalau sudah serakah, semuanya nanti akan segala cara yang ia jadikan untuk menggapainya. Baik itu menipu, baik itu merampas, baik itu mengkorupsi atau yang lainnya. Sejelek-jelek hamba toma'un yaguduh. Ya, keserakahannya tadi itu yang menggiring dia, itu paling jeleknya hamba. Seharusnya manusia itu jadi gona'ah. Apa gona'ah itu? Jadi orang tadi meneriman. Alhamdulillah, yang penting ana tidak merugikan yang lain. Syukur. Al-gona'atu malun la yanfad, kata Nabi. Sifat menerima itu adalah kekayaan yang tidak pernah punah. Bi'sal abdu abdun hawan yudilluh. Sejelek-jelek hamba yaitu hamba yang hawa nafsunya menyesatkan dia. Yang dicari kepuasan hawa nafsu. Kapan hawa nafsu akan puas? Nggak akan puas hawa nafsu. Seharusnya hawa nafsu itu ditekan. Akal lebih dikedepankan. Kalau sudah hawa nafsu diikuti, belum kawin pun rangkulan nggak malu dia. Belum halal pun buka auratnya nggak malu dia. Sejelek-jelek hamba adalah hawa nafsu yang menyesatkannya. Bi'sal abdu abdun raghabun yudilluh. Sejelek-jelek hamba itu hamba yang selera tinggi yang menghinakan dia. Pinginnya duitnya banyak, tapi dia harus menghinakan diri. Yang dia tadi itu jadi tokoh agama dibuang, saking pinginnya jadi pejabat, sampai dia tadi itu cari dukungan itu dan ini, akhirnya jadi orang hina. Seandainya dia jadi tokoh agama, pejabat pun minta nasihat sama dia. Misalnya ya, ini termasuk gambaran abdun raghabun yudilluh. Dia adalah orang yang disegani, dihormati, tapi ketika ketemu orang kaya, waduh, dia betul-betul khidmat sama orang tadi itu, hanya sekedar tujuan untuk mendapatkan duit materi, tapi dia harus menghinakan dirinya. Ini abdun raghabun yudilluh. Seharusnya tidak demikian. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kejayaan itu milik Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman. Jadi orang yang punya harga diri. Jangan kamu tadi itu pingin dirahmati oleh manusia, akhirnya enggak berharap rahmat Tuhanmu. Jadilah orang yang selalu berharap rahmat Allah. Akhirnya sama manusia kamu menghormati bukan karena ingin dikasih, bukan karena ada pamrih,
bukan karena ada tendensi. Menghormati karena amalnya, karena taatnya, bukan jabatannya, bukan kekayaannya, manfaat. Karena itu jangan jadi orang yang mempunyai selera sehingga menghinakan diri kamu. Ini semuanya disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia, mulia di dunia, mulia di akhirat, selamat dunia sampai akhiratnya. Camkan betul hadis ini, insyaallah akan sangat bermanfaat. Wallahu a'lam.